Penghancur gigitan, kemampuan milik Shunyan, sang ahli dari klan serigala bertaring. Bagi klan serigala bertaring, gigi adalah senjata terbaik mereka. Sangat tajam, mampu menggigit dan membunuh apapun. Dan sepasang gigi Shunyan yang dingin dan mengerikan itu mampu menghancurkan kemampuan apapun. Ia adalah pemilik kemampuan tipe penguatan yang paling murni, namun justru memiliki gigi yang mampu menekan seluruh kemampuan aneh. Kraks! 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 Gigi putihnya, seperti gilotin kepala anjing, tanpa ampun menggigit dan menghancurkan lapis demi lapis wilayah pembekuan. Nol mutlak, milik Morana. Kemudian, tubuh serigala yang gagah dan secepat kilat itu melesat ke arah Morana di kejauhan, bagaikan angin dan petir. Morana dengan sangat cepat menyilangkan langkah, memiringkan bahu, mengangkat lengan, dan memadatkan perisai. Semuanya dilakukan dalam satu rangkaian gerakan yang sempurna. Lengan kirinya seketika menumpuk 10 lapis kristal es. Setiap lapisnya setebal ratusan meter, bertumpuk rapat membentuk penghalang di hadapannya. Ini adalah dinding isolasi yang bahkan mampu menahan bombardir rudal antar benua. Shunyan tidak memedulikan semua hal yang berantakan itu. Ia hanya membuka mulutnya. Kraks! Penghalang yang terbentuk dari 10 lapis es terkuat itu hancur berkeping-keping dalam satu gigitan. Glar! Ia bagaikan dewa perang, mengabaikan pertahanan Morana. Di tengah tatapan terkejutnya, taring Shunyan menembus lurus dari debu kristal es terluar dan menggigit lengan kiri Morana. Pada saat itu, tidak ada darah yang memercik, karena darahnya membeku menjadi serpihan. Es merah gelap yang tak terhitung jumlahnya, seperti untayan karang merah yang dihancurkan. Sesaat kemudian, serpihan es itu mulai mencair di tepi wilayah dingin, dan warna darah pun muncul terlambat. Lengannya langsung tercabik dan terlepas oleh Shunyan, sementara tubuh Morana terhempas ke belakang dengan keras. Morana! Suara Morgan akhirnya pecah. Raja Arthur berdiri mendadak, pedangnya sudah setengah terhunus. Hentikan! Pandangan Olip menggelap, dan garis api pedang suci melonjak naik sejengkal dengan suara Swiss. Orang-orang dari klan serigala bertaring juga menatap tajam ke arah kubu manusia generasi ke-6. Jika pihak manusia generasi ke-6 bergerak, mereka pun tidak akan bersikap sopan. Duduk, Saladin menahan beberapa orang itu. Suaranya berat seolah menekan setengah gunung. Dia masih hidup. Morana memang masih hidup. Meski satu lengannya telah tercabik sepenuhnya, ia dengan cepat membekukan luka itu dengan es. Ia tidak menyerah, melainkan mengangkat lengan kanannya. Glar! 3 rantai es raksasa terjungkal dari tanah, bagaikan 3 ular es raksasa, melilit ke arah tubuh Shunyan. Shunyan tidak mundur, malah maju. Dari mulutnya keluar hembusan napas yang sangat ringan. Ujung giginya saling beradu ringan. Krak, krak, krak. 3 rantai es itu, pada jarak 1 jari dari bulunya, tercerai seperti diputar obeng dan berubah menjadi hujan serbuk kristal. Ia tidak melancarkan gigitan kedua. Gerakannya begitu cepat hingga hampir menjadi bayangan cahaya. Dengan sisa momentum dari tabrakan itu, bahunya menghantam keras tepi pelindung dada Morana, membuatnya terpental belasan meter jauhnya. Kraks! Entah itu baju tempur, zirah, ataupun pelindung es. Semuanya hancur bersih dalam sekejap. Dada Morana amblas dalam-dalam. Ia merasakan seolah organ dalamnya hancur bersamaan. Morana terhuyung-huyung menstabilkan tubuhnya, berlutut dengan satu lutut menyentuh tanah. Wilayah es kembali mengembang di bawahnya, namun tepinya sudah tidak stabil, seperti bunga es yang terangkat angin dari segala arah. Puh! Seteguk besar darah beku terlontar dari mulutnya. Wajahnya kini lebih pucat dari sebelumnya. Hentikan! Kami menyerah! Morgan segera berteriak lantang. Shunyan menjilat sudut bibirnya yang berlumur merah. Ia tidak melanjutkan serangan. Meski tampak liar di permukaan, ia tahu membaca situasi. Sekarang bukan waktunya untuk mengamuk. Jika sampai menyinggung suatu ras kuat, bisa jadi ia sendiri yang akan sial. Dengan suara rendah dan tidak sabar, ia berkata, "Inikah yang disebut para ahli di antara manusia generasi ke-6? Begitu saja? Terlalu lemah." Morgan segera menopang Morana kembali. Di belakangnya, para pengguna kemampuan penyembuhan menstabilkan luka Morana, lalu mulai mengobatinya. Morana terengah-engah,
Bahkan untuk berbicara pun sudah sangat sulit. Suara ejekan datang dari segala penjuru. Aku sudah bilang sejak awal, manusia generasi ke-6 itu terlalu lemah. Hehehe. Awalnya aku masih sedikit berharap pada mereka. Tak disangka ternyata selemah ini. Negosiasi ini pun tak perlu dilanjutkan. Langsung saja bergerak dan basmi mereka dengan darah. Morgan dan yang lain merasakan dingin menyelimuti seluruh tubuh mereka. Dingin itu menembus hingga ke tulang. Bukan karena angin terlalu dingin, melainkan karena hati mereka membeku. Harapan tipis yang barusan disangga oleh Nol Mutlak runtuh menjadi debu di antara gigitan taring Shunyan. Semua orang melihatnya dengan jelas. Dewi Musim Dingin Morana, indeks kemampuan 45.000 poin. Raja Padang Es Fremons, bahkan belum menyelesaikan pertukaran 3 jurus, sudah kehilangan 1 lengan dan nyaris gugur di medan tempur. Perbedaan kekuatan ternyata sebesar ini, padahal Morana sudah termasuk kekuatan tempur kelas atas di pihak mereka. Jika digantikan oleh Raja Arthur, Saladin, atau Morgan sendiri, hasilnya pun sulit menjadi lebih baik. Dari kursi ras baja, terdengar tawa berat seperti benturan besi. Inikah tingkat tertinggi manusia generasi ke-6? Bahkan tidak ada satupun yang mencapai tingkat ksatria. Getaran aliran udara dari ras langit tetap datar tanpa riak. Kesimpulan yang dapat diverifikasi, lemah. Petarung ras sayap langit sedikit merapatkan sayapnya. Suaranya tipis dan dingin. Benar-benar ras yang lemah dan patut dikasihani. Aku masih bisa bertarung. Biarkan aku naik ke medan perang sekali lagi. Morana mengangkat kepala. Bibirnya memucat, namun ia tetap berbicara dengan lemah. Kau sudah berusaha sekuat tenaga. Nada bicara Morgan keras, namun juga lembut. Mereka terpengaruh oleh Nol Mutlak. Itu jasamu. Sisanya serahkan pada orang lain. Serahkan pada orang lain. Shunyan memahaminya dan tertawa hingga memperlihatkan seluruh giginya. Serahkan pada siapa? Siapa lagi yang bisa kalian kirim bertarung? Terserah. Kalian boleh mengirim siapapun untuk bertarung denganku. Selama dia bisa mengalahkanku, klan Serigala Bertaring akan mengakui kedudukan manusia generasi ke-6. Tatapannya menyapu kursi manusia. Satu demi satu wajah ia saring, seolah sedang memilih tulang yang lebih enak digigit. Adakah yang berani keluar untuk bertarung denganku? Pedang suci Olip terangkat sejengkal lagi. Garis api tipis merayap di sepanjang mata pedang, seperti ular api yang dipaku di atas besi. Ia mendongakkan wajah. Di putih matanya, seberkas cahaya tipis berkilat. Biarkan aku yang maju. Tidak, aku saja. Raja Arthur menundukkan pandangan. Dia sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat. Sebagai seorang ksatria, seharusnya aku yang menghadapinya. Saladin meletakkan tangan di atas lututnya. Sorot matanya memancarkan warna gelap. Menyerangnya dengan cara seorang pembunuh mungkin akan menghasilkan efek tak terduga. Namun Morgan menghentikan mereka semua. Tidak, kekuatannya terlalu besar. Reaksi indeks kemampuannya adalah 53.000 poin. Kalian bukan tandingannya. Tidak perlu maju untuk mati sia-sia. Lalu apa rencanamu? Raja Arthur menatapnya tajam. Morgan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah namun mantap. Jangan lupa, kartu as kita belum tiba. Baru pada saat itu semua orang teringat, yang terkuat di antara mereka masih berada di perjalanan menuju ke sini. Shunyan mengibaskan cakar tajamnya yang masih meneteskan darah, lalu dengan malas menyapu pandangan ke sekeliling kursi perwakilan manusia. Suaranya terdengar seperti pisau yang menggesek pelat besi bolak-balik. Masih ada yang lebih kuat? Kalau tidak ada, jangan buang-buang waktu semua orang. Kita bekerja sama, hanya dalam waktu secangkir teh, kita bisa membersihkan 6 generasi manusia. Benjamin Morgan menopang tepi meja. Buku-buku jarinya memucat, tetapi ia tetap merendahkan nada suaranya. Di pihak kami masih ada satu orang yang belum tiba. Kode namanya Chaos. Dia adalah manusia generasi ke-6 terkuat di antara kami. Oh, tubuh Shunyan sedikit condong ke depan. Bayangan tengkorak serigalanya menutupi setengah wajah. Terkuat dari manusia generasi ke-6. Kedengarannya seperti mimpi yang kalian enggan bangun darinya. Dalam mimpi selalu ada bala bantuan, tapi setelah terbangun,
kalian tetap digigit sampai hanya tersisa serpihan tulang. Tatapan Raja Arthur menggelap. Kau mengasah gigimu tajam bukan berarti kau telah melihat segalanya. Saladin berkata dengan suara berat. Bukankah sebelum datang ke sini kalian bersikeras ingin bernegosiasi? Kalau begitu tak sabar untuk bertindak, mengapa dulu harus menyetujuinya? Negosiasi tentu saja nyata. Shunian membentangkan jari-jarinya. Hanya saja, kebisingannya harus dibersihkan lebih dulu. Tanpa kalian di tepi meja, pembicaraan akan jauh lebih bersih. Tokoh utama dalam perundingan ini adalah kami, 10.000 ras yang pernah menguasai tanah ini di zaman kuno. Ia menyeringai dingin sambil menyapu pandangan ke arah Saladin, Morgan, Raja Arthur, dan yang lainnya. Manusia generasi ke-6 itu apa artinya? Kalian baru berkembang selama 1 juta tahun, belum pernah benar-benar menjadi raja. Sedangkan pada masa kami menjelajah dunia, bahkan eksistensi itu pun harus tunduk di bawah tekanan kami. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi banyak ras asing langsung berubah. Dalam terlalu banyak era, sepanjang masa yang terlampau panjang, mereka pernah bertempur melawan kaum Druk, monster yang diciptakan langsung oleh Sang Pencipta, namun tetap membutuhkan tambalan demi tambalan untuk ditekan. Sayangnya, pada akhirnya semuanya gagal. Udara di kursi perwakilan manusia menegang hingga batas ekstrim. Hanya dengan satu Shunian saja, mereka sudah ditekan sampai sulit membalas. Kekuatan sudah terpampang jelas. Bahkan Morana pun kalah, dan mereka tak berani menghadapi Shunian secara langsung. Terlebih lagi, di tempat ini masih ada cukup banyak ahli ras asing sekelas Shunian. Pada saat itu, perwakilan ras 1000 tangan yang bersahabat dengan manusia generasi ke-6 angkat bicara. Kalau bisa tidak bertarung, sebaiknya jangan bertarung. Agenda hari ini seharusnya tidak dibahas di tengah darah. Kau tidak mungkin menaruh simpati pada ras lemah ini, kan? Itu bukan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang kuat. Shunian menyunggingkan senyum mengejek. Morana mundur ke belakang petugas medis. Lengan yang terputus sementara dibekukan es. Ia mengangkat pandangan dan berkata dingin, "Tunggu sampai Kaos datang. Kau tidak akan bicara seperti itu." Aku sangat menantikannya. Shunian mengangkat bahu, tertawa sinis penuh penghinaan. Lebih baik dia bisa membuatku sedikit serius. Morgan mendengar tawa cekikikan yang tak ditutup-tutupi dari kursi ras asing. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu betapa rapuhnya dua kata yang kini mereka pertaruhkan. Morana saja dicabik hingga hancur dalam satu gigitan. Mampukah Chaos menstabilkan keadaan? Ataukah akan menjadi kehancuran lain yang lebih tragis? Jika itu terjadi, kepercayaan seluruh manusia generasi ke-6 mungkin akan benar-benar runtuh. Arus udara dari ras langit menimbulkan getaran halus di telinga semua orang. Arah angin seperti ini tidak ada artinya. Kita seharusnya tidak membuang waktu pada ras yang tidak penting. Gunung Gu dari ras Zirah Besi juga mengeluarkan dengung berat. Proses pembersihan tentu saja semakin cepat semakin baik. Setelah membersihkan manusia generasi ke-6, kita juga masih punya masalah lain untuk diselesaikan. Jiwa cabang ras pohon dunia menjuntai turun. Daun-daunnya menutup membentuk sepasang mata terpejam. Hutan yang telah membusuk dan runtuh seharusnya ditebang demi menyediakan tanah subur bagi pohon baru. Dan abu tulang para penghuni lama adalah nutrisi bagi para pendatang. Pada saat ejekan itu jatuh bersamaan, permukaan laut tiba-tiba menggelap satu tingkat, seolah cahaya matahari diselubungi tirai tak kasat mata. Kemudian, tirai itu terbelah dari tengah. Sebuah celah hitam muncul di kehampaan. Ia tidak memancarkan cahaya dan tidak membentuk bayangan, hanya ada dengan tenang. Ia bukan pintu, namun naluri semua orang secara bersamaan mengatakan sebuah pintu tak terlihat telah terbuka. Celah hitam itu membentang mengikuti garis geometris paling optimal, membentuk sebuah oval. Di tepinya mekar rapat 3.000 kelopak dingin, seperti 3.000 cermin kecil yang berputar perlahan. Di setiap kelopak tak terlihat apapun, hanya kedalamannya yang bisa dirasakan. Seperti seseorang yang berdiri di tepi laut, lalu tiba-tiba mencelupkan kakinya ke sungai bintang. Gerbang yang menembus dimensi? Pilar awan ras langit bergetar ringan.
Aku bahkan tidak merasakan fluktuasi ruang. Penguasaan ruang pendatang ini sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Pelindung bahu Gunung Gu merapat. Kilasan kehati-hatian yang tak disadari melintas di balik rongga matanya yang tebal. Detik berikutnya, sebuah sepatu perang dari paduan hitam melangkah keluar dari dalam pintu, menginjak udara, dan mengeluarkan bunyi tak yang tidak terlalu keras maupun terlalu ringan. Sebuah sosok hitam muncul, mengenakan zirah yang begitu gelap hingga seakan menelan cahaya, ganas dan menakutkan, melangkah keluar dari gerbang dimensi itu. Itulah zirah yang seluruh strukturnya dirancang demi mengakhiri kehidupan. Zirah Dewa Iblis Pengakhiran. Pola gelap di permukaan zirah tampak seperti bekas pengelupasan yang terbentuk dari tumpukan sejarah tak terhitung. Untaian kabut hitam perlahan bernapas di celah-celahnya, seperti angin yang ditarik dari tempat yang lebih dingin dan lebih dalam. Ia muncul begitu saja di tengah ruang pertemuan yang tegang, menarik perhatian semua orang. Sebagian orang kebingungan, tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun tekanan dahsyat yang memancar dari tubuhnya membuat para pejuang ras peradaban kuno merasakan beban berat di dada mereka. Di kursi perwakilan manusia, pandangan semua orang terseret ke arahnya seperti gelombang. Ada yang tiba-tiba berdiri, ada pula yang refleks menekan dada. Kedua tangan perwakilan Morgan mencengkeram tepi kursi bersamaan. Tulang jarinya mengeluarkan bunyi krek yang nyaring. Suara penuh kejutan keluar dari mulut mereka. Chaos! Akhirnya kau datang. Melihat Zhang Yi muncul, semua orang seolah melihat harapan. Sorot mata mereka menyala terang. Saat ini mereka tak sempat mempersoalkan mengapa Zhang Yi datang begitu terlambat. Yang mereka butuhkan dengan mendesak adalah sebuah poros utama untuk menopang situasi. Mendengar sebutan manusia, generasi ke-6 terhadap pria berzirah hitam itu, para ras asing pun tersadar. Jadi, inikah yang disebut terkuat dari manusia generasi ke-6? Aku pernah mendengar beberapa kisah tentangnya. Di antara manusia generasi ke-6, performanya memang cukup baik. Tapi menyebutnya sebagai harapan, itu agak berlebihan. Kesan mereka terhadap Zhang Yi berhenti pada aksi terbuka berskala besar terakhir, perjalanan ke Istana Langit Fremons. Adapun beberapa penjelajahan setelahnya dilakukan secara diam-diam, sehingga tidak diketahui dunia luar. Shunian menyipitkan mata. Tatapan dinginnya menatap tajam Zhang Yi yang baru muncul. Orang ini terlihat lebih enak dipandang dibandingkan kalian yang lain. Zhang Yi berdiri di ruang pertemuan. Di kedalaman mata kirinya, sebuah dial kuno perlahan muncul. Jarum detiknya seperti terbangun di hembusan angin laut, bergerak lambat satu langkah. Di mata kanannya, pusaran ruang berputar. Semua ras asing di sekitarnya tertangkap dalam pandangannya. Keberadaan kuno dan kuat itu memaksanya untuk senantiasa berada pada kondisi terkuat. Jika tidak, ia akan sulit menghadapinya. Zhang Yi melirik semua orang yang hadir. Mereka adalah tokoh-tokoh besar yang mampu mengubah keseluruhan peta masa depan bumi. Di antara mereka, hampir setiap orang memiliki pengaruh yang tidak kalah dari Zheng Lo. Namun Zhang Yi saat ini hanya memperlihatkan senyum tipis yang sopan dan tenang kepada mereka. Senyum itu tidak mengandung sedikit pun penghinaan, melainkan hanya ketenangan. Seolah-olah ia sudah melihat adegan ini 5 detik lebih awal. Maaf, ia menundukkan kepala sedikit dan berkata dengan nada datar, "Ada sedikit hambatan di jalan, jadi aku datang agak terlambat." Kaos. Raja Arthur sudah lama berdiri. Wajahnya penuh kegembiraan. Tetapi ia tetap tak bisa menahan diri untuk berkata kepada Zhang Yi, "Akhirnya kau datang juga." Jika Zhang Yi bisa tiba lebih awal, ia merasa tekanan yang mereka tanggung tidak akan sebesar ini. Sejujurnya, Raja Arthur dan yang lainnya bahkan sempat berpikir, mungkinkah kali ini Zhang Yi tidak akan datang? Bagaimanapun, dengan kekuatan Huaxu sendiri, mereka sudah cukup mampu berhadapan langsung dengan satu peradaban kuno, berkekuatan menengah ke bawah. Lalu, untuk apa harus ikut terjun ke dalam lumpur ini? Untungnya, dia tetap datang. Jalanan agak macet. Zhang Yi berkata sambil bercanda. Matanya menyipit, membuat orang lain pun sulit mencari-cari kesalahan. Namun kenyataannya, Zhang Yi datang lebih awal daripada yang mereka bayangkan.
Ia hanya terus mengintai tempat ini tanpa menampakkan diri. Bersemayam di celah ruang, diam-diam mengamati segalanya. Ia berkata demikian kepada Yang Sinsin dan yang lainnya. Datang sedikit terlambat lebih tepat. Menambah bunga di atas brokat tidak sebaik memberi arang di tengah salju. Biarkan mereka benar-benar melihatmu saat mereka berada di saat tersulit. Barulah mereka akan memahami nilainya diriku. Begitulah sifat manusia. Sesuatu yang terlalu mudah didapat seringkali tidak dihargai. Yakin bukan karena sengaja menunggu momen, lalu tampil mencolok di depan umum. Yang Singsin membalas pelan, sudut bibirnya mengangkat dengan senyum nakal. Kau tahu betul efek dramatis terhadap penjinakan hati manusia. Ada unsur itu juga. Zhang Yi mengangkat bahu. Namun yang paling utama, aku tidak ingin kartu truf kita terkuras murah di tengah keramaian. Biarkan mereka mengingat dinginnya hari ini terlebih dahulu. Lalu ingat betapa besar bantuan kita bagi mereka. Karena itulah, kemunculan Zhang Yi saat ini tepat pada waktunya. Terus terang saja, hubungannya dengan Morgan dan yang lain juga tidak bisa dibilang baik. Di masa lalu, mereka bahkan pernah saling bersaing hingga bertarung mati-matian. Sekarang pun, mereka hanya berdiri bersama karena kepentingan yang sama. Namun, mereka tetap harus dibuat menyadari posisi masing-masing. Dengan begitu, setelah negosiasi berakhir dan pembagian keuntungan di internal generasi ke-6 berlangsung, ia bisa mengambil bagian terbesar. Gushan dari suku baja besi mendengus dingin. Baju zirah dadanya yang tebal berdengung. Negosiasi sepenting ini pun bisa terlambat. Kesombongan generasi ke-6 manusia sungguh menjijikkan. Zhang Yi melirik jam tangannya. Cakram jam kuno di matanya bergeser tanpa suara satu takaran. Mana mungkin, aku datang tepat waktu. Morgan dan yang lainnya terdiam. Kemunculan Zhang Yi menarik perhatian semua orang. 3 wajah ular dari suku berkepala. 3 berbisik bersamaan. Perwakilan suku 1000 tangan mengangkat 2 pasang lengannya dan saling mengaitkan. Raksasa dari suku Titan yang diselimuti kulit batu melangkah maju 1 langkah, menatapnya dari atas ke bawah. Terlihat jelas bahwa mereka tidak asing dengan nama Chaos. Hanya saja mereka lebih ingin memverifikasi sendiri sejauh mana kecocokan antara rumor dan kenyataan. Bagaimanapun, selama 5 tahun terakhir, banyak dari mereka diam-diam mengamati manusia di daratan. Perwakilan suku tikus iblis menatap Zhang Yi dengan tatapan suram, hatinya terguncang. Beberapa tahun lalu, Zhang Yi yang menyerbu hingga Kyoto sama sekali tidak sekuat sekarang. Namun saat itu pun, di depan mata mereka, ia telah melenyapkan Dewa Matahari Sarang Kelahiran Dewa. Dan perwakilan suku tikus iblis yang hadir hari ini adalah 2 dari 3 pilar dewa lainnya, yaitu Dewa Penguasa Langit Tengah dan Dewa Takami Musubi. Mereka menatap sosok Zhang Yi dengan dingin, tanpa sepatah kata pun, diam-diam mengintai. Sosok Zhang Yi sendiri aktif hampir di setiap pertempuran besar, dan penampilannya selalu sangat menonjol. Sulit untuk tidak memperhatikannya. Shunyan menyeringai, memperhatikan mereka berbincang, seperti anjing liar gelisah yang sabar menunggu tuannya membawakan piring, namun siap setiap saat untuk membalikkan meja makan. Sudah selesai. Ia mengulurkan cakarnya, dan dengan etiket yang berlebihan membuat gestur, silakan. Yang terkuat dari generasi ke-6, bisakah memberiku sedikit kejutan, atau membuatku kenyang? Pandangan Zhang Yi jatuh pada lengkung giginya. Giginya tajam sekali, kelihatannya memang ras yang haus darah. Shunyan mencibir dingin. Tentu saja, suku serigala bertaring kami menganut hukum rimba, yang lemah dimakan yang kuat. Ia memutar lehernya, lalu mengaitkan cakar serigalanya yang tajam ke arah Zhang Yi. Tadi aku belum bertarung sepuasnya. Kau yang terkuat dari generasi ke-6, mari menemaniku beradu beberapa jurus. Kedua tangan Zhang Yi terkulai alami di sisi tubuhnya. Nada suaranya lembut, seperti berbicara kepada anak kecil yang sedang membuat onar. Aku tahu apa yang kau inginkan, tak lebih dari ingin menyelesaikan masalah dalam 1 gigitan. Agar pertarungan kita ini tidak terlihat terlalu kasar, aku punya 2 saran kecil. Shunyan mengangkat alis dengan penuh minat. Katakan. Pertama, kita pergi agak jauh. Zhang Yi mengangkat jarinya, menunjuk ke kejauhan. Jangan mengacaukan tempat ini.
karena akan memengaruhi negosiasi semua pihak. Kedua, Zhang Yi menatap Sun Yan. Matanya sedikit menyipit, membawa makna peringatan. Jika kau kalah, aku ingin kau meminta maaf atas ucapanmu sebelumnya, bahwa manusia generasi ke-6 itu lemah. Dari deretan kursi ras asing terdengar tawa rendah. Gusan merapatkan buku-buku jarinya hingga berbunyi krek. Orang yang menarik. Suku pohon dunia berbisik pelan. Sikapnya patut dihormati. Ingin menahan runtuhnya langit dengan kekuatan seorang diri. Tahu mustahil, namun tetap melakukannya. Namun bangunan besar yang akan roboh memang bukan sesuatu yang bisa ditopang oleh satu batang kayu. Baik, selama kau bisa mengalahkanku, aku menyetujui syaratmu. Sun Yan melangkah maju. Ujung cakarnya menggores landasan batu dengan bunyi keralala, meninggalkan serangkaian bekas putih tipis. Namun, apakah kekuatanmu cukup? Zhang Yi hanya tersenyum tipis. Ia kemudian memalingkan kepala dan berbicara ke arah kursi manusia. Suaranya tetap tenang dan santai. Lakukan saja apa yang seharusnya kalian lakukan. Aku akan merebut satu kemenangan lebih dulu untuk menegakkan wibawa generasi ke-6. Morgan dan yang lainnya menatap Zhang Yi dengan mata penuh api dan rasa terima kasih. Mereka perlahan mengangguk seolah sedang memandang harapan. Setelah menyampaikan semuanya, Zhang Yi dan Sun Yan saling menatap sejenak. Seketika itu juga, tubuh Sun Yan berubah menjadi badai angin tajam dan melesat pergi. Zhang Yi tersenyum tipis. Gerbang dimensi terbuka di hadapannya. Dengan satu langkah, ia sudah melampaui Sun Yan. Pandangan Sun Yan sedikit mengeras. Ia memperkirakan jarak lompatan ruang Zhang Yi barusan sekitar 3 kilometer. Jarak perpindahannya 3 kilometer? Tidak, orang ini mungkin masih menyimpan kekuatan atau bahkan bisa lebih jauh. Kalau begitu, seharusnya jaraknya 4 kilometer. Dua sosok itu pergi satu demi satu. Tiba di daratan Australia yang luas tak bertepi. Daratan Australia sebagian besar berupa dataran, sangat luas. Dahulu tempat ini adalah lahan pertanian dan peternakan terbaik, kini menjadi medan perang yang sempurna. Makhluk atmosfer dari suku langit membelokkan cahaya, memanfaatkan awan dan kabut sebagai proyektor, menampilkan adegan pertarungan keduanya ke lapisan awan di lokasi, agar semua orang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Gerbang dimensi, seperti pupil mata yang mengatup, perlahan menutup. 3.000 kelopak pintu transparan menyatu menjadi satu, meninggalkan hiruk-pikuk di belakang, mendorong siluet kedua orang itu ke garis tempat laut dan langit bertemu di kejauhan. Di deretan kursi manusia, bisik-bisik berlapis terdengar. Ada yang berdoa, ada yang cemas, dan ada pula yang menahan setiap tarikan napas serendah mungkin. Tegang hingga tak berani bernapas dalam-dalam. Apakah Chaos akan menang? Seseorang bertanya dengan suara kering. Setidaknya dia telah memperlihatkan kepada kita harapan untuk menang. Di antara manusia generasi ke-6, dia adalah satu-satunya yang mencapai tingkat ksatria. Beban yang dipikulnya terlalu banyak, jawab Raja Arthur. Itu sudah cukup. Sampai di sini, Raja Arthur tiba-tiba menghela napas. Bahkan jika dia kalah, kita pun tidak punya hak untuk mencelanya. Pilar awan milik ras langit bergetar ringan, seolah sedang menilai benturan yang akan segera datang. Pelindung bahu ras baju besi mengembang lalu mengempis, seperti berjaga tanpa sadar. Di permukaan daun ras pohon dunia, tetesan embun bergulir perlahan, menyusun barisan pola baru. Amati pertarungan ini dengan baik. Lihatlah, seperti apa sebenarnya tingkat kekuatan yang disebut terkuat di antara manusia generasi ke-6. Jika Zhang Yi juga kalah telak, maka manusia generasi ke-6 akan sepenuhnya berada dalam posisi pasif dalam perundingan ini. Pada saat itu, kemungkinan besar mereka benar-benar akan kehilangan wilayah dalam jumlah besar. Bahkan sebagian besar populasi pun akan disingkirkan. Di atas dataran luas benua Australia, rerumputan liar di permukaan tanah masih tumbuh dengan gigih. Iklim di sini tidak sedingin itu, sehingga hamparan hijau masih dapat terlihat. Keduanya terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Angin bertiup melintasi padang rumput luas, juga menyapu tubuh kedua orang itu. Zhang Yi menggenakan. Zirah Dewa Iblis, pengakhiran berwarna hitam legam, melayang di udara, menggetarkan hati layaknya roh dan dewa. Zirah di tubuhnya memancarkan kabut hitam samar.
Itu adalah kebencian dari miliaran arwah ras Wuluan. Namun di dalam kabut hitam itu, samar-samar tampak selapis cahaya merah pucat. Tidak ada aura darah, justru memberi rasa hangat. Itulah kekuatan iman yang diperolehnya selama periode ini, berkat dukungan tingkat atas dari 6 wilayah besar yang dihimpun dari seluruh negeri Huaxu. Memang tidak sekuat iman aliran esoterik, tetapi tetap padat dan nyata. Begitu mendarat di hamparan batu karang hitam dekat laut, punggung Xunian bergetar ringan. Cakar kakinya mencengkeram permukaan batu. Energi kemampuan yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya, dan cahaya yang terbentuk dari radiasi energi segera menyala terang. Sudah siap, Kaos? Zhang Yi hanya mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepadanya. Kuberikan kamu kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Sombong. Tubuh Xunian tiba-tiba bergetar, seolah berubah menjadi asap dan menghilang. Itu bukan ledakan biasa, melainkan kecepatan yang bahkan cahaya pun tak sempat bereaksi. Otot dan tulangnya menggeliat di bawah kulit seperti kawanan ular. Detik berikutnya, dia berubah menjadi garis putih dingin yang melesat lurus ke arah tenggorokan Zhang Yi Boom. Pengguna kemampuan tipe penguatan dengan indeks kemampuan mencapai 52.000 poin saat meledak dengan kekuatan penuh, sama saja dengan bom tsar berbentuk manusia. Hanya dengan daya hantamnya saja, sebuah puncak gunung bisa dihancurkan. Zhang Yi sama sekali tidak bergerak, hanya mengangkat pandangan sambil tersenyum tipis. Jarum detik waktu. Di kedalaman pupil kirinya, pelat jam berdetak ringan. 5 detik ke depan, seolah digambar dengan benang perak yang sangat halus di dasar matanya. Langkah pertama Xunian. Langkah kedua, sudut putaran pinggangnya. Waktu gigitan lengkung taring, ayunan tulang ekor, bahkan pada detik ke-3,5, berapa butir pasir karang yang akan terpantul ketika ujung jari kakinya menghancurkan permukaan batu. Segalanya, benar-benar segalanya, terlihat jelas oleh Zhang Yi. Dia tidak melakukan gerakan menghindar apapun, hanya menatap Xunian yang mendekat. Saat Xunian mendekati gerbang dimensi Shenluo Wanxiang, dia tiba-tiba membuka taring berdarahnya dan menggigit gerbang dimensi itu dengan satu gigitan. Krak! Gerbang dimensi Zhang Yi yang seolah tak dapat dihancurkan oleh keabadian, justru pecah berkeping-keping oleh satu gigitan ini. Gigitan pemusnah, jurus pamungkas yang dapat menghancurkan segala kemampuan. Waktu kembali ke 5 detik sebelumnya. Xunian menatap Zhang Yi, membuka taringnya yang dingin dan bertanya, "Sudah siap, Chaos?" "Tentu." Kali ini, Zhang Yi tidak memberi Xunian kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Begitu kata-katanya selesai, ujung jari tangan kanannya bergetar halus, seperti kedutan alami otot. Urai senar dimensi. Serangan ini tidak memiliki pancaran cahaya energi yang mencolok, tidak bersuara, dan tidak menunjukkan tanda-tanda ledakan energi apapun. Ruang seolah diam-diam ditarik satu senarnya, seperti tiba-tiba kehilangan satu titik tumpu paling penting. Tubuh Xunian melintas melalui bagian di mana senar itu lenyap. Di bagian dada baju tempurnya terdengar suara "Sa'a". Sebuah garis rapi terbelah dari bahu hingga perut. Darah mula-mula menggantung seperti rangkaian manik merah di tepi robekan. Lalu dalam inersia lariannya, tersapu angin menjadi bunga merah yang mencolok. Langkah Xunian terhenti mendadak. Pupil mata serigalanya menyusut tajam. Dia menunduk, menatap celah tipis yang hampir menempel di dekat jantungnya. Sedikit saja lebih dalam, nyawanya akan melayang. Di mata Xunian, ekspresi buas barusan sepenuhnya berubah menjadi keterkejutan dan kebingungan. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanpa suara, tanpa tanda apapun. Dengan indeks kemampuan setinggi 52.000 poin dan pertahanan luar biasa, dia justru menderita luka berat. Terluka bukanlah hal yang mengejutkan. Yang mengejutkan adalah dia sama sekali tidak tahu bagaimana dirinya terluka dan sama sekali tidak tahu bagaimana lawannya melancarkan serangan. Aneh, ini benar-benar terlalu aneh. Kesombongan semula seketika lenyap. Kalau bukan karena insting peringatan bahaya seorang petarung kuat yang memicu reaksi otot dan membuat tubuhnya menghindar. Serangan barusan itu sudah cukup untuk membunuhnya.
Pada saat itu, di meja perundingan, baik di atas maupun di bawah panggung, terdengar serentak suara orang-orang menarik napas dingin. Dalam hembusan angin laut, suara itu terdengar sangat jelas. Urat di punggung tangan Morgan menegang. Wajahnya memerah oleh kegembiraan yang tak tertahan, bercampur keterkejutan. Dia lebih kuat dibandingkan saat berada di atas bulan. Bahkan lawan setingkat ksatria pun tak sanggup menahan satu serangannya. Raja Arthur berkata pelan. Begitu bersih hingga tak lagi tampak seperti sebuah pertarungan. Orang ini telah meninggalkan kita jauh di belakang. Perwakilan ras 1000 tangan mengendurkan, lalu mengepalkan keenam tangannya secara bersamaan. Benar-benar manusia generasi ke-6 yang menarik. Tidak, dia adalah seorang kuat yang pantas dihormati. Dia sedikit mengernyit, melirik Morgan yang tidak jauh darinya. Dan di dalam hati muncul rasa penyesalan. Mengapa mitra kerjasama ras 1000 tangan bukanlah seorang jenius seperti Zhang Yi? Shunyan menyentuh darah di dadanya. Tiba-tiba, senyum di wajahnya justru menjadi semakin garang. Hahaha, menarik. Kau memang yang terkuat. Dia tidak mundur. Justru ketajaman amarahnya semakin membara. Keganasan tipe penguatan sepenuhnya menekan rasa sakit. Luka di tubuhnya tampak berbahaya. Tetapi sebenarnya, dengan kemampuan penyembuhan diri tipe penguatan, selama tidak terbunuh seketika, bahkan kehilangan tangan atau kaki pun masih bisa ditumbuhkan kembali. Dia telah memiliki kewaspadaan terhadap kemampuan Zhang Yi dan bersumpah tidak akan terkena serangan kedua. Tubuh serigalanya merendah. Otot keempat anggota tubuhnya menggembung, lalu meledak serempak. Boom! Kecepatannya kembali melonjak satu tingkat. Begitu cepat hingga mata telanjang hanya bisa melihat satu helai gelombang udara yang terdistorsi. Dia mulai mengganti ritme, berliku seperti ular, berbelok balik, menusuk mendadak. Sudut-sudutnya licik, seolah menyusuri jarum di dalam jaring tak kasat mata. Tidak peduli bagaimana caramu melancarkan serangan, selama kecepatanku cukup cepat, matamu tidak akan bisa mengikutiku. Maka, seranganmu pun secara alami tidak akan bisa mengenainya. Mata serigala Shunyan yang panjang dan sempit menyipit. Dia ingin menggunakan cara ini untuk menemukan celah pada tubuh Zhang Yi.